Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Debiana Kunilende dengan NIM 15/2020-003 dari Universitas Kristen Keridawacana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan cara memerah ASI, menjelaskan cara menyimpan ASI perah ke dalam kulkas, dan juga mempraktekkan cara memberikan ASI kepada bayi. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video berikut ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Sus. Perkenalkan, saya perawat Diana yang bertugas hari ini dari jam 12 siang nanti. Boleh saya tahu dengan Ibu? Saya di Baru, tanggal 2 Maret 2002, Sus. Baik, sudah sesuai ya Bu. Ibu, hari ini kita akan melakukan memerah ASI, menyimpan ASI di kulkas secara benar, dan juga membersihkan motor ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kita akan melantar terlebih dahulu ya Bu. Baik, Sus. Apakah Ibu sudah tahu dan langsung mencuci tangan? Sudah, Sus. Baik. Baik, saya akan menjelaskan sebentar ya Bu. ASI perah adalah ASI yang diperah, kemudian disimpan untuk memberikan kepada bayi. Cara memerah ASI ada dua, yaitu dengan menggunakan pompa ASI dan manual, ataupun menggunakan tangan. Pentingnya ASI perah, yang pertama, ibu tetap mengasihi bayi walaupun kita dalam keadaan sibuk. Ibu harus kembali bekerja, biasanya seorang ibu punya waktu cuti 3 bulan, kemudian setelah selesai masa cuti, ibu harus kembali bekerja dan dia harus melakukan manajemen ASI perah. Ketiga, oversupply, yaitu ASI produksinya berlebih sehingga seorang ibu harus memerah ASI. 4. Ibu tidak bisa menyusui secara langsung kepada bayinya jika terjadi kondisi di mana puting ibu mengalami lecet. Nah, pertama-tama kita mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Di sini ada gelas, ada mangkok. Di sini ada buat kompres nanti. Wait. Belum loh. Ini pegang ini, anggap saja ini payudara ya Bu. Sebelumnya kita harus mengompres dulu nih Bu. Ibu boleh begini. Pegang. Nah, kita mengompres dengan air hangat ya Bu, secara perlahan-lahan. Dari areola atas ke bawah. Tekan-tekan ya Bu. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita memerah ASI ini memerah ASI dengan cara begini Bu. Ibu jari kita bagian atas areola, tangan kita yang angkat ini ada di bawah seperti ini. Terus kita bisa menekan ibu jari di bawah areola sehingga dalam bentuk seperti ini. Nah, terus kita putar ibu jari kita ke sekitarnya areola dari atas ke bawah ya Bu. Terus ASI keluar memancar dan tampung di dalam mangkok Bu. Jadi mangkoknya kita tampung di sini ya Bu. Nah, ini kita lakukan secara memutar untuk waktunya sekitar 3 sampai 5 menit ya Bu. Nah, pada satu payudara. Kemudian bisa bergantian dengan satu payudara. Ini dilakukan sekitar 20 sampai 30 menit ya Bu. Nah, kemudian untuk jeda atau waktu yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas produksi ASI tetap stabil, lakukan para ASI atau pompa ASI antara 2 sampai 3 jam sekali ya Bu. Nah, setelah ASI perah ditampung, saya akan ajarkan bagaimana menyimpan ASI perah. Nah, ASI perah yang kita udah tampung di dalam botol, kita tuangkan perlahan-lahan ke dalam botol ya Bu. Nah, Ibu bisa membuka yang satu Bu. Ini ya, Sus. Kita buka. Terus ASI yang kita perah tadi kita masukin ke dalam botol secara perlahan-lahan. Ini boleh coba.
Nah, ini ada batasnya Bu, kita batas ke dalam botol maksimal sampai ke leher botol ya Bu. Nah, sisa space antara 2,5 cm. Karena jika asupara disimpan dalam keadaan beku, biasanya asupara itu akan memuai, jadi jangan sampai menyimpan asupara secara penuh dalam botol ya Bu. Usahakan sampai leher botol saja, kemudian setelah kita masukkan asupara ke dalam botol, kita lakukan labeling ya Bu. Dalam labeling ini kita tulis identitas bayi ibu, kemudian tanggal pengambilan, tanggal penyimpanan, waktu penyimpanan, dan beberapa mili ibu mendapatkan asipara ini. Baik. Nah, kemudian yang label yang kita tulis tadi kita tempelkan ya ke botol ya Bu, seperti ini. Setelah itu simpan dalam, pastikan di dalam cooler bagnya sudah ada ice gel ya Bu, karena untuk menjaga kualitas asipara dan tetap bagus, asi di dalam cooler bag bisa bertahan 24 jam. Nah, baik, sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara membersihkan dan mensterilisasi alas pompa ASI. Yang pertama itu basuh setiap bagian yang kita terkena ASI. Kedua, cuci setiap bagian secara terpisah menggunakan sabun khusus botol bayi. Kemudian bilas dengan air mengalir sampai bersih. Kemudian ditiriskan selanjutnya tata setiap bagian pompa ASI ke dalam alas sterilisator untuk disterilkan. Apabila ibu tidak mempunyai sterilisator, bisa dengan cara merendam pompa ASI ke dalam air hangat selama 20-30 menit ya Bu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara menyimpan ASI ke dalam kulkas. Apakah di rumah ibu mempunyai kulkas? Iya, Sus. Nah, baik. Yang pertama itu simpan ASI di bagian dalam kulkas ya Bu. Hindari penyimpanan ASI di pintu kulkas. Penyimpanan ASI menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Usahakan botol ASI yang disimpan paling lama diletakkan di bagian depan sehingga ibu mudah mengambilnya. Keempat, jika ingin dibekukan, maka ASI disimpan terlebih dahulu di dalam chiller selama semalaman. Kemudian baru pindahkan ASI ke bagian freezer. Apabila ibu ingin mencairkan ASI beku, maka pindahkan terlebih dahulu ASI beku ke dalam chiller selama 12 jam. Setelah itu, ASI bisa dihangatkan dengan cara merendam ASI dengan air hangat ya Bu. Nah, untuk daya simpan ASI dalam suhu ruangan 60 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius ya Bu. ASI bisa bertahan selama 3-4 jam. Apabila kondisi ruangan sangat bersih, ASI bisa bertahan 6-8 jam. Nah, bila ASI disimpan dalam cooler bag dengan ice gel, maka ASI dapat bertahan selama 24 jam. Apabila ASI disimpan dalam lemari es atau chiller, ASI bisa bertahan selama 3 hari atau minimal 8 hari dalam kondisi sangat bersih. Simpan ASI di bagian dalam kulkas untuk menjaga agar suhu tetap stabil. Apabila ASI disimpan dalam freezer atau pintu, maka ASI dapat bertahan selama 2 minggu. Kemudian, untuk lemari es 2 pintu, ASI bisa bertahan selama 3-6 bulan. Nah, kalau untuk freezer tunggal, ASI bisa bertahan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau menyimpan ASI itu di dalam ASI tidak boleh ada makanan seperti buah-buahan, daging, atau lainnya, karena di sana banyak bakteri juga. Nah, cara memberikan ASI kepada bayi Bu. Baik, Ibu boleh menggendong bayinya. Nah, alat-alat yang kita butuhkan itu ada cangkir, ada pipet, ada spet, dan juga ada sendok ya Bu. Apabila memberikan ASI perak dengan menggunakan cangkir, rangkul bayi dengan posisi yang nyaman. Kemudian, letakkan pinggir gelas cangkir ke mulut bayi, miringkan sedikit. Biarkan bayi menyeruput sendiri, jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi ya Bu. Lakukan seperti ini hingga ASInya habis. Ini Ibu boleh coba ya. Udah ya. Nah, sekarang kita membukakan spek. Kita ngambil ASI dulu.
Kemudian selanjutnya tentukan split ke ujung mulut bayi, tempelkan ASI ke dalam pipi bagian dalam, jangan menembakkan langsung ke arah lidah bayi ya Bu, biar bayi mengisap sendiri hingga ASINya habis. Baik, selanjutnya kita menggunakan sendok. Ini anggapnya sendok ya Bu, kita menggunakan sendok. Posisinya tetap yang sama, menggunakan mangkuk baik keadaan nyaman ya Bu. Kemudian kita mengambil ASI rambut bayi, lakukan sampai habis. Ini boleh teman. Baik, kita menggunakan pipet ya Bu. Kita ambil ASI dengan pipet, masukkan ke dalam mulut bayi seperti kita menggunakan baby ya. Baby ya. Boleh coba Bu. Nah ini adalah tahap terakhir Bu. Baik. Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang memerah ASI, menyimpan ASI, dan juga membersihkan botol ya Bu. Nah demikian penjelasan tentang bagaimana memberikan ASI perah yang perlu diperhatikan. Dengan memberikan ASI perah yaitu ibu jangan memberikan ASI perah menggunakan dot ya Bu, karena hal ini mengakibatkan bayi mengalami bilirubin. Nah ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda ASI basi. Ibu bisa mendeteksi apakah ASI masih bagus atau sudah basi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ASI perah terdiri dari 2 lapisan. Kalau kedua lapisan tersebut mudah tercampur saat dikocok perlahan, maka ASI tersebut masih bagus. Apabila tetap terpisah, maka ASI perah sudah tidak layak dikonsumsi lagi, Bu. Kemudian, untuk aroma atau bau, aroma asam dan teknik menandakan ASI telah basi. Nah, tanda yang ketiga yaitu rasa ASI perah basi terasa asam seperti rasa susu bayi. Ibu, demikian yang saya jelaskan. Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti Bu. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin ke ruang perawat ya Bu. Baik. Selamat beristirahat. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu.